Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Percayalah. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus dapat mengungkapkan syukur kami itu hanya kepadamu. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap percaya pada penyertaan-Mu dalam apapun keadaan hidup kami. Kami menyerahkan setiap waktu kami ke dalam tangan Tuhan yang saat ini akan mengajar kami melalui kebenaran firman. Ajar kami mengerti, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi mampu melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman, lalu memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang Kristen, kita ini sering juga disebut sebagai orang percaya. Kalau kita disebut sebagai orang percaya, tentu ada sesuatu yang kita percayai. Sehingga sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai orang percaya. Tentu kita semua yakin dan percaya dan setuju bahwa yang kita percayai itu adalah keselamatan yang Tuhan hadirkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa. Oleh sebab itu, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah menolong kita, melepaskan kita dari dosa. Kita yang dibebaskan dari dosa ini lalu mengucap syukur kepada Tuhan
dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus dan melakukan berbagai hal baik melalui kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal baik itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai ungkapan syukur karena kita telah diselamatkan. Maka kalau kita mengatakan bahwa orang Kristen, kita adalah orang percaya, artinya kita adalah orang yang percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini tema kita mengatakan percayalah. Kenapa kita diajak untuk percayalah? Tentu kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikatakan sebagai orang percaya, kita seringkali justru tidak percaya atau kurang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini, di dalam pergumulan yang begitu berat, kita seringkali tidak berfokus pada Tuhan, tapi pada kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita melihat bacaan kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 22-33, maka kita akan menemukan bukan hanya kita, para murid yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun kadangkala tidak percaya pada apa yang mereka lihat, pada apa yang mereka rasakan. Dalam bacaan kita dikisahkan, Yesus meminta para murid untuk mendahuluinya, menyeberang dengan perahu, sementara Yesus berdoa. Lalu, perahu yang dinaiki oleh para murid diombang-ambingkan angin sakal. Angin yang dikatakan dapat membalikkan perahu karena arah anginnya itu tidak menentu. Tapi kita melihat di dalam teks kita, apakah para murid takut menghadapi angin sakal? Tidak. Teks kita tidak mengatakan para murid takut menghadapi angin sakal. Di sana hanya dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat ke-24 mengatakan demikian. Tidak ada kata-kata takut. Tapi apa yang membuat para murid takut? Yang membuat para murid takut adalah ketika mereka melihat di tengah gemuruh angin, diombang-ambingkan oleh gelombang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itulah yang membuat para murid takut dan berteriak-teriak. Dalam ayat ke-26 dikatakan, para murid berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Melalui kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk melihat bahwa para murid tidak takut menghadapi gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Tidak takut menghadapi angin sakal yang saat itu menerjang perahu mereka. Kenapa? Karena banyak di antara para murid yang berlatar belakang sebagai nelayan. Angin sakal, gelombang yang tak menentu itu biasa dihadapi. Mereka mampu menghadapi itu. Demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan ini, ada banyak di antara kita yang sebenarnya mampu menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang ada. Kita tidak takut, kita mampu, kita bisa menghadapi berbagai persoalan, apapun itu. Karena kita punya pengalaman hidup. Kita belajar dari banyak hal dalam kehidupan ini, sehingga kita sebenarnya dimampukan untuk menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup kita. Tapi ada hal yang kita takutkan, yang
kadangkala tidak kita sadari. Demikian juga para murid, yaitu ketika Tuhan hadir di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan hadir di dalam pergumulan-pergumulan kita, kita seringkali tidak menyadari bahwa itu Tuhan. Para murid di tengah gelombang angin sakal, ketika ia melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka mengatakan itu hantu. Kita pun terkadang demikian. Ketika di tengah pergumulan kita yang berat, kita seringkali mencari Tuhan. Tuhan mana? Tuhan tolong saya. Tuhan saya tidak mampu. Tapi ketika Tuhan hadir menolong, kita tidak menyadari kehadirannya. Fokus, disitulah kata kuncinya. Di dalam menghadapi pergumulan ini, kita seringkali tidak fokus. Kita lupa bahwa kita seharusnya mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Tapi di tengah pergumulan, fokus kita berubah. Fokus kita tertuju pada diri kita. Saya harus menghadapi pergumulan ini. Saya harus bisa. Saya harus mampu melewatinya. Saya harus mempertahankan diri saya. Sambil terus mencari Tuhan, tanpa menyadari Tuhan hadir di dekat kita. Itulah yang terjadi. Para murid mengalami itu. Takut ketika melihat Tuhan datang. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mengatakan, jangan takut, ini aku, Petrus ingin bukti lebih. Kalau begitu suruhlah aku datang ke situ, berjalan juga di atas air. Maka Tuhan Yesus mengatakan, datanglah. Tapi apa yang terjadi? Tiupan angin, gelombang membuat Petrus takut. Dan ia perlahan-lahan tenggelam. Lalu Tuhan Yesus menolongnya. Mereka berdua naik ke perahu. Angin redalah. Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita seringkali mengatakan begitu. Kalau ini memang cara Tuhan, tunjukkanlah Tuhan bahwa ini benar-benar dari Engkau. Kita seringkali mengatakan demikian. Tapi apa kita melakukan itu? Enggak. Kita sibuk fokus dengan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah hadir di tengah pergumulan kita. Bahkan sebelum kita mengalami pergumulan pun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan karena kita fokus pada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada hari ini, percayalah, mengajak setiap kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Percayalah, ini adalah Tuhan yang hadir. Percayalah, berbagai jalan keluar yang ditawarkan, yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam pergumulan kita. Tuhan mau kita untuk melakukannya. Tuhan mau kita untuk merasakan pertolongannya dan kehadirannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah fokus kita. Bukan pada kemampuan diri kita, tetapi pada Tuhan yang hadir melalui berbagai cara, melalui berbagai jalan keluar untuk menolong kita mengatasi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita hari ini bersama-sama belajar, percaya bahwa Tuhan hadir dalam pergumulan kita, seberat apapun pergumulan itu. Termasuk di saat ini, ketika kita masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan hadir. Tuhan selalu menguatkan kita, menolong kita dengan caranya. Oleh sebab itu, setiap kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan. Percayalah. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami.
Baik itu di dalam masa-masa bahagia atau di dalam masa-masa pergumulan seperti saat ini, Engkau selalu ada. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ajar kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu tetap dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.